Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Yosi Sehul Mukhlisin. Sekarang saya akan melanjutkan pelajaran atau materi lanjutan video yang kemarin tentang bab persamaan garis lurus. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang gradien atau kemiringan atau kecondongan, bahasa lainnya seperti itu. Nah, langsung saja kita simak videonya. Sebelum membahas tentang gradien, kita mengulas sedikit video tentang persamaan garis lurus yang kemarin sudah kita perlihatkan. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam atau persamaan garis lurus itu modelnya seperti apa. Nah, model pertama itu bisa menjadi Y sama dengan MX tambah N. Kemudian model kedua bisa jadi AX tambah BY tambah C sama dengan AX tambah BY sama dengan C. Model yang lain lagi, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kita mengingat. Kemudian kita juga harus sudah belajar tentang menggambar grafik garis lurus yang sebelumnya sudah saya upload videonya. Bagaimana caranya menggambar grafik garis lurus menggunakan beberapa titik. Lebih dari 2 maksudnya beberapa itu. Ada 3, 4 atau 5 titiknya di mana kemudian kita tentukan di koordinat kartesius. Setelah itu kita hubungkan antar titik itu menjadi garis lurus. Kemudian yang kedua selain dengan menggambar grafik garis lurus menggunakan beberapa titik, itu yaitu menggambar grafik garis lurus menggunakan 2 titik. 2 titik saja, tidak boleh 1 dan tidak boleh lebih dari 2, 3, 4 atau 5. Misalkan titik itu A dan B. Titik A di 2,5 dan B-nya di negatif 1,3. Kemudian kita hubungkan menjadi garis lurus. Kemudian yang ketiga yaitu menggambar grafik garis lurus menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Maksudnya apa? Nah, maksudnya yaitu titik itu memotong di sumbu X atau sumbu Y. Yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lanjut kita membahas tentang latihan soal yang kemarin. Ada 5 di video sebelumnya. Mari kita bahas satu persatu dulu. Untuk soal yang pertama, kita mempunyai X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, di sini saya akan menggunakan cara yang ketiga yaitu melalui titik potong di sumbu. Berarti nanti kita memotong di sumbu X dan sumbu Y. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita misalkan X sama dengan 0 dulu. Jika X sama dengan 0, kita masukkan atau kita ganti X-nya yang di sini dengan 0. Maka hasilnya menjadi 0 tambah 3Y sama dengan 6. Nah, maka Y-nya sama dengan 6 bagi 3 yaitu 2. Karena X-nya 0, Y-nya 2, maka titiknya menjadi 0,2. Ingat, titik itu selalu X, Y dulu. Ya. Lanjut, kita sudah memisalkan X sama dengan 0, maka gantian kita akan memisahkan Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan garis X tambah 3Y sama dengan 6, maka menjadi X tambah 3, Y-nya diganti 0 karena Y sama dengan 0, sama dengan 6. Maka X-nya sama dengan 6. Nah, Y sama dengan 0, X sama dengan 6, maka titiknya yaitu 6,0. Ingat, jangan dibalik. Titik itu selalu X, Y, selalu diingat-ingat. Nah, di sini kita sudah menemukan 2 titik, yaitu 0,2 dan 6,0. Kita buat di koordinat kartesiusnya.
seperti ini. Nah, ini kalau kalian lebih mudahnya menggunakan buku kotak-kotak, kalau tidak ya tidak apa-apa. Di sini saya menggunakan nominalnya itu kelipatannya satu saja, satu semua. Jadi kalian kalau mau menggunakan kelipatan 2 boleh, kelipatan 3 boleh gitu ya. Di sini saya menggunakan satu. Kemudian tadi titik pertama 0,2. 0 itu di sumbu X, 2-nya sumbu Y, maka dia terletak di sini. Begitu juga dengan 6,0, X-nya yang 6, Y-nya 0, maka dia di sumbu X. Nah, ini yang vertikal itu sumbu Y, yang horizontal itu sumbu X ya. Yang tidur itu sumbu X, yang berdiri itu sumbu Y. Sudah ada 2 titik, kemudian kita garis. Nah, ini adalah persamaan garis untuk X tambah 3Y sama dengan 6. Ya, silakan dicocokkan dengan jawaban kalian apakah sudah tepat atau belum. Jika belum, silakan dibetulkan. Lanjut ke nomor 2. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita memisahkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka menghasilkan 2 titik. Yaitu titik 0,2 dan 3,0. Setelah itu kita buat di koordinat kartesiusnya. Ini untuk titik 0,2 karena pada sumbu Y, dan ini 3,0 karena pada sumbu X. Kemudian kita garis. Nah, begitu juga untuk nomor 2, 3, untuk nomor berikutnya yaitu 3, 4, 5 itu caranya sama. Saya menggunakan cara yang ketiga. Ya, langkah-langkahnya bisa disimak sebagai berikut dalam video yang saya tampilkan di sini. Untuk nomor 4, titiknya yaitu 0,-4 dan 6,0. Nah, seperti ini kita hubungkan. Nah, ini untuk garis 2X dikurangi 3Y kurangi 12 sama dengan 0. Kemudian yang nomor 5, yang terakhir, cara yang sama dengan cara yang ketiga. Kita dapat 2 titik yaitu 0,-2 dan 5,0. Kemudian kita buat di grafik kartesiusnya. Kemudian kita hubungkan. Nah, seperti video. Selanjutnya yaitu tentang gradien garis lurus. Berikut adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang pemanfaatan gradien garis lurus. Ini adalah sebuah mobil sedang melalui jalan yang menaik. Ya, di sini gradiennya yaitu jalannya. Ya, karena bahasa lain dari gradien itu adalah kemiringan. Kemudian dalam gradien garis lurus yang akan kita pelajari yaitu 1. Gradien garis lurus. Di sini dalam yang dimaksud adalah definisi dari gradien garis itu. Kemudian yang kedua, cara atau menentukan gradien garis. Itu bagaimana, nanti ada 3 cara menentukan gradien garis. Kemudian nanti yang berikutnya yaitu tentang sifat-sifat gradien suatu garis. Untuk sifat-sifat di sini nanti ada 4 sifat gradien. Langsung saja kita ke definisi gradien garis. Gradien garis itu adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Jadi tadi bahasanya gradien itu adalah kemiringan atau kecondongan, maka kalau sampai gradien garis itu mempunyai nilai kemiringan dari suatu garis atau nilai kecondongan dari suatu garis. Nah, untuk gradien garis biasanya disimbolkan dengan huruf M kecil. M kecil untuk simbol gradien garis, bukan M besar ya, M kecil. Kemudian menentukan gradien garis. Itu ada 3 cara. Yang pertama, menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Misalkan ada soal nanti berbentuk grafik. Bagaimana rumusnya atau cara menentukannya, yaitu M sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Perubahan dalam simbol matematika yaitu delta.
Karena Y maka delta Y dibagi delta X. Nah, delta Y itu apa? Hasilnya dari mana kok bisa dari delta Y itu? Nah, delta Y itu caranya yaitu dari Y2 kurangi Y1. Untuk delta X berarti X2 kurangi X1. Nah, contohnya sebagai berikut. Di sini pada soal kita mempunyai garis lurus yang menyinggung sumbu X di 5,0 dan menyinggung sumbu Y di 0, negatif 2. Dengan rumus koordinat kartesius, kita dapat menentukan gradiennya itu berapa. Bagaimana caranya? Nah, ini dengan cara koordinat kartesius, yaitu dengan arah-arah. Misalkan kita mau mulai dari titik 5,0 ke titik 0, negatif 2. Arahnya ini harus atau wajib ke sumbu Y dulu. Berarti antara dia ke atas atau ke bawah. Setelah itu ke sumbu X, ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, jika dia melalui sumbu Y ke atas, dia bernilai positif. Jika melalui sumbu Y, arah sumbu Y dia ke bawah, maka dia bernilai negatif. Begitu juga dengan sumbu X, jika dia ke kanan, maka dia positif. Jika dia ke kiri, maka dia bernilai negatif. Lanjut, kita terapkan di sini ke negatif 2, berarti pertemuannya di sini ya. Nanti beloknya dari sini. Kemudian dari sini ke bawah berapa kali? 1, 2. 2 kali, maka dia bernilai negatif 2. Nah, kemudian dari sini ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia ke kiri maka negatif 5. Sehingga rumusnya negatif 2 dibagi negatif 5. Hasilnya negatif dibagi negatif positif. Ya, hasilnya yaitu 2/5. Nah, bagaimana jika dia dari 0, negatif 2 ke 5,0 sama? Ingat, dari sini ya, kita melalui ke sumbu Y dulu. Dia ke atas 1, 2. Karena dia ke atas, maka dia bernilai positif. Kemudian dari 0,0 dia ke 5,0. Karena dia ke kanan, maka dia bernilai positif juga. Sebanyak 5. Maka rumusnya 2/5. Sama. Jadi mau mulai dari titik 5,0 atau 0, negatif 2, hasilnya sama. Contoh yang lain juga ada. Ini bisa diperhatikan. Maka ini gradiennya yaitu negatif 3/1, 2, 3, 4, positif 4. Sehingga gradiennya negatif 3/4. Contoh dengan titik yang di lain sumbu. Misalkan titik sini A dan titik sini B. Ya, tadi rumusnya delta Y per delta X. Delta Y-nya itu di sini 2. Kenapa 2? Karena Y2 kurangi Y1. Y sini yang paling atas 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Terus delta X-nya dari sini 4 dikurangi sini 1 sama dengan 3. Sehingga rumusnya delta Y per delta X 2/3. Contoh yang lain juga bisa. Di sini delta Y-nya negatif 2. Kenapa delta Y-nya negatif 2? Ini bisa jadi karena dimulai dari titik B, maka dia titik B-nya 3, sedangkan titik A-nya 5. 3 kurangi 5, negatif 2. Terus delta X-nya dia dimulai dari B-nya di sini 5, A-nya 2. 5 kurangi 2 sama dengan 3. Sehingga gradien garis L-nya yaitu negatif 2/3. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua yaitu menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Nah, ingat lagi persamaan itu di sini ada yang Y sama dengan MX plus N. Dan ada yang AX plus Y sama dengan C atau AX plus BY sama dengan C, maaf yang itu AX tambah BY sama dengan C atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di sini kita bahas satu-satu dulu. Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus N
maka gradiennya sudah jelas, itu M itu sendiri. Perhatikan ya. Contohnya, Y sama dengan 3X min 5. Maka gradiennya yaitu pada koefisien X, yaitu 3. Terus jika ada soal 2Y sama dengan 4X tambah 10. Nah, apakah gradien 4? Salah, bukan 4. Ingat, di sini yang diminta Y sama dengan MX, bukan BY. Ya, koefisien Y-nya harus 1. Di sini koefisien Y-nya 2. Maka kita sederhanakan dulu, yaitu dibagi 2. Sehingga menjadi Y sama dengan 2X tambah 10. Nah, setelah sudah menjadi Y sama dengan koefisien Y-nya 1, maka sudah dikatakan bahwa gradiennya itu koefisien X, yaitu 2. Kemudian lanjut ke gradien garis dengan persamaan AX tambah BY sama dengan C, atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dengan cara yaitu negatif A per B. A itu koefisien X, B itu koefisien Y. Contohnya, 4X tambah 2Y sama dengan 6. Di sini A-nya itu 4, Y-nya 2. Maka gradiennya negatif 4 per 2. Sama dengan negatif 2. Kemudian di sini ada soal lagi, 2X kurangi 4Y sama dengan 8. Dengan rumus negatif A per B, maka di hasilnya yaitu setengah. Dari mana? Dari sini. Negatif A-nya 2 per B-nya negatif 4. Karena dia negatif, maka dikasih kurung. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. 2 dibagi 4 sama dengan setengah atau 1 per 2. Lanjut, menentukan gradien garis jika diketahui 2 titik yang dilalui. Misalkan kita melalui titik A dan titik B, di mana titik A itu titik A itu X1, Y1, sedangkan titik B-nya itu X2, Y2. Kita gunakan rumus delta Y per delta X sama. Nah, di sini tadi delta Y per delta X delta Y itu dihasilkan dari selisih Y2 kurangi Y1. Delta X-nya X2 kurangi X1. Contohnya sebagai berikut. Gradien garis yang melalui titik 3, negatif 2 dan negatif 1,6. Nah, di sini saya akan memisalkan bahwa titik X1, Y1 itu 3, negatif 2 untuk X1 dan Y1-nya. Karena ini sudah X1, Y1, maka secara otomatis ini X2, Y2. Nah, dengan rumus Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1, hasilnya yaitu negatif 2. 6 dikurangi negatif 2. Negatif ketemu negatif jadi positif, maka 6 tambah 2, sehingga 8. Negatif 1 dikurangi 3, itu hasilnya negatif 4. Bukan negatif 2, tapi negatif 4. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 8 dibagi 4, 2. Sehingga 8 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 2. Kemudian kamu perhatikan di sini. Ini wilayah satunya yaitu X1, Y1-nya 3, negatif 2. Bagaimana jika kita memisalkan X1, Y1-nya yaitu dengan negatif 1 dan 6, otomatis secara langsung X2, Y2-nya 3, negatif 2, apakah hasilnya sama? Jawabannya yaitu ya, sama. Nah, untuk meyakinkan silahkan buktikan sendiri di catatan kalian masing-masing. Kita rubah ya, ini wilayah 1 X1 Y1, ini X2 Y2. Silahkan dikerjakan di buku catatan. Kalian buktikan harus sama gradiennya yaitu negatif 2. Lanjut ke sifat-sifat gradien suatu garis. Ada 4 di sini 1. Jika garisnya kita mulai dari kiri ke kanan itu naik, kita mulai dari sini ke sini, maka dia ke kanan ini, dia itu garisnya naik, maka gradiennya positif atau lebih dari 0. Jika dia turun gradien turun, maka dia kebalikannya dari ini tadi, kurang dari 0, berarti dia negatif.
Kalau negatif itu kurang dari 0. Kemudian ada lagi, jika gradiennya sejajar dengan sumbu X, maka M-nya sama dengan 0. Jika dia sejajar dengan sumbu X, gradiennya tidak terdefinisi. Ingat ya, tidak terdefinisi, bukan 0 apa bukan apa lagi ya, tapi tidak terdefinisi. Nggak bisa gitu ya. Itu tadi pembahasan tentang gradien soalnya. Sebagai evaluasi, kalian kerjakan contoh soal berikut. Ada 3 nomor, yaitu 1 dengan soal seperti berikut A, B, C. Kemudian yang kedua itu melalui 2 titik. Dan yang ketiga itu dengan grafik. Ya. Kalian kerjakan di buku tugas atau buku catatan, kemudian jawabannya kalian kirim di Google Classroom yang sudah saya sediakan linknya dan tempatnya. Kalian foto kemudian kirimkan berupa gambar atau di scan dulu tidak apa-apa sebagai latihan. Kemudian batas waktunya mengerjakan soalnya yaitu 4 hari dari sekarang. Dari sekarang hari Rabu, terus Kamis, Jumat, Sabtu. Terakhir hari Sabtu jam 23.59. Nah, ya. Demikian itu pembahasan video tentang gradien garis lurus dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beraktivitas.